Halo, kita akan membahas cara termudah untuk melakukan trade menggunakan signal dari tool Cryptoids dengan open posisi yang paling ideal gitu ya. Jadi yang pertama kita hanya perlu melihat pada menu alpha ya. Dan di menu alpha ini ada beberapa ini kan masih default ya. Kita harus rubah ini menjadi alpha early. Nah, sekarang ada alpha early, terlihat snowball. Oke, Eh, kita bisa cek. Jika kita melihat sebuah koin ya masuk pada posisi alpha early, tentu dia akan memiliki sebuah price action gitu. Dan ini kita harus ukur apakah ini gagal atau tidak gitu ya. Caranya kita hanya cukup menggunakan Fibonacci ya, Fibonacci retracement yang kita sudah setting ya. Jadi kita akan mengukur dari yang paling bawah ke yang paling atas di depannya. Ya, dan ini settingannya ya. Jadi yang perlu diaktifkan hanya ini saja ya, 0,6, 0,6 dan 0,7 sebenarnya ya. 0,6 sampai 0,7, 0,5-nya juga mungkin bisa kita matikan. Jadi hanya ada 0,6 dan 0,7. Maka akan terlihat harga rata-rata di sini. Nah, ini adalah harga rata-rata. Ya, termasuk pada setup buy yang ideal gitu ya. Mungkin ya tidak persis harus di sini, tetapi jika dia memantul di sekitaran daerah sini berarti dia tetap kuat gitu ya. Kita akan ambil contoh misalkan pada grafik sebelumnya ketika dia mengalami sebuah kenaikan. Oke, kita lihat time frame 1 jam. Ketika sebuah harga bergerak naik, kita akan ukur dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Di sini, maka akan terlihat harga rata-rata. Oke, lihat ini. Ketika dia di sini dia memantul. Ini saja udah mengakibatkan sebuah kenaikan. Gitu ya. 26%. Ya, ini juga sama. Ketika ada kenaikan dari sini ke sini gitu ya. Kita akan mengukurnya menjadi area biasa. Bisa menjadi area buy limit. Teman-teman bisa buy limit gitu ya. Tuh. Maka kenaikannya dari sini ke sini juga lumayan 46%. Oke, berbeda halnya dengan contoh misalkan eh, ini juga sama ya. Dari sini ke sini kalau kita ukur pada bagian kecil juga dia sebenarnya patuh. Tuh, kita urut dia patuh. Artinya dia membentuk sebuah struktur kenaikan yang sehat. Ini juga patuh. Maksudnya adalah supaya kita eh, melakukan open posisi yang tepat gitu ya. Ketika ada price action, kita tidak buru-buru untuk membeli, tetapi menunggu pada area yang ideal. Beda dengan ini gitu ya. Ketika ada sebuah price action dari sini ke sini gitu, maka ini terlihat patah. Begitu ditembus ya, patah ini akan mengakibatkan penurunan yang berlanjut. Makanya ketika ada price action lagi di sini, kita harus uji lagi di sini menjadi area buy atau tidak. Sehingga kita punya area stop loss yang cukup ketat. Kalau misalkan dia turun patah di sini, berarti kita cut loss. Gitu. Seperti itu. Kita ambil contoh lagi, koin apa ya? Koin yang sedang ada di apa namanya? Bukan di alpha early, misalkan pada alpha building. Oke. Sebaiknya kita melihat pada kenaikan pada holder Wale Delta dan Dolphin Delta. Kita mencari yang minimal Wale Deltanya naik 2 atau 3.
Kita bisa lihat ini koin yang dengan lambang Cina ini ada wallet 3 dan dolphinnya juga positif. Kita mungkin bisa melihatnya. Nah, maka dia membentuk sebuah tren. Ketika membentuk sebuah tren, kita akan mencari area buy yang paling ideal. Ya, kita ambil contoh, ketika sebuah harga yang naik dari sini ke sini, dia akan bergerak mencari harga rata-rata. Maka disinilah area buy yang perlu kita buy. Dan sekarang sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi kenaikan lagi, maka kita akan ukur dari sini ke paling atas, maka kita akan mencari area buy. Lalu ada pertanyaan, jika ini terus berlanjut naik, maka ini juga akan terus dinaikkan. Karena sebenarnya dia akan selalu mencari harga rata-rata. Berarti nanti ini juga berpindah. Oke. Tapi kalau sekarang kan masih di sini, ya kita akan mencari di area sini. Oke. Kita bisa melihat pada struktur-struktur sebelumnya, ini juga akan terjadi berulang-ulang gitu, yang tidak disadari oleh banyak orang. Ketika sebuah harga ini bisa kita ambil contoh mana ya, ketika sebuah koin di sini dia tidak kembali ke base gitu ya, ini tidak kembali ke base, ini kan jauh ya, ini jauh dari base, dia tidak menyentuh base, kadang-kadang seperti itu, maka kita terus mencari yang paling atas, ini ya yang paling atas, maka base-nya akan berubah menjadi di area sini. Ini cukup dekat ya, cukup dekat untuk dia menyentuh. Sehingga inilah area harga buy idealnya. Dia tidak menembus, jadi naik. Dan ini juga tidak ada pembalikan pada area base, tidak ada gitu ya. Maka terus akan kita mengukur pada yang paling atas. Daripada kita mengikuti tren naik yang tiba-tiba menjebak kita gitu ya. Maka di sini muncul harga rata-rata. Ternyata patah gitu ya. Di sini patah, maka ini akan terus turun, turun, ini membentuk tren. Nah, ini kembali lagi membuat harga rata-rata. Nah, kita tinggal sambung menyambung, oke, tinggal sambung menyambung mencari harga rata-rata. Akan ketemu harga rata-rata. Terus